Kepala Sekolah SD Negeri Cengkareng Barat 04 Petar yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Siti Nurlela yang saya hormati, Bapak Ibu guru peserta diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Alhamdulillah, rasa syukur teramat dalam yang tak henti-hentinya kita ucapkan karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sampai hari ini, waktu ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Penny Sulistioningsi sebagai calon guru penggerak. Salawat beserta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita nantinya anak-anak keturunan kita, kaum muslimin dan muslimat akan mendapatkan syafaat beliau di akhir masa nanti. Baiklah, Bapak Ibu guru semua, sesuai dengan acara kita pagi hari ini, diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Penny Sulistioningsi SPD CGP Angkatan 8 DKI Jakarta. Maka di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan urutan acaranya. Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah kita dan pagi ini diwakilkan oleh Ibu Siti Nurlela. Yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Susanto. Selanjutnya acara inti paparan mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Penny Sulistioningsi SPD. Baiklah, untuk Bapak Ibu guru, untuk memaksimalkan waktu yang sudah tersedia, maka kita mulai dengan urutan acara pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurlela. Kepada Ibu Siti Nurlela kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya selaku perwakilan dari kepala sekolah. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan mengenai kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu SDN Cengkareng Barat 04 Petar dan kepada Ibu Penny Sulistioningsi selaku CGP Angkatan 8 yang mewakili SDN Cengkareng Barat 04 Petar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 8 diwakili oleh Ibu Penny Sulistioningsi. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Ibu Kepala Sekolah memberikan sedikit pesan yang disampaikan, yaitu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bu Penny selaku guru penggerak Angkatan 8. Semua kegiatan guru penggerak yang dilakukan oleh Bu Penny yang mewakili sekolah kami tercinta 100% mendukung. Apapun kegiatannya kita dukung, yaitu bentuk sebagai inovasi baru untuk kami selaku guru dan teman sejawatnya. Apapun yang dilakukan pasti akan ada dampak positif, baik itu kami selaku teman sejawat ataupun peserta didik. Jadi Ibu Kepala Sekolah pun memberi pesan kepada Ibu Penny, prestasi itu penting, tetapi
Prestasi itu penting, tetapi emang prosesnya itu yang tidak mudah. Jadi dari selaku SDN Cengkareng Barat 04 Petang hanya memberikan dukungan, motivasi, semoga apapun kegiatan dan calon guru penggerak dimudahkan, dilancarkan sampai akhir, sampai mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Nurullah selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah kita yang pada pagi hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan destinasi lagi. Destinasi pada hari ini, satu hal yang perlu kita ingat pesan dari beliau yaitu bahwa prestasi itu sangat penting, tapi prosesnya lah yang tidak mudah untuk dilakukan. Maka proses CGP akan dilaksanakan oleh Ibu Penny Sulistianingsih perlu dukungan dari kita semua supaya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal dan dibuktikan dengan sertifikat CGP beliau. Oke. Dan selanjutnya semoga acara ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka akan dibuka dengan pembacaan doa yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Susanto. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa di awal surat Fatihah memoga agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli sallallahu alaihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Falakal hamdu ya Rabbal alamin. Ma'budu ya karim wa sallallahu wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Susanto yang telah membacakan doa. Semoga dengan doa yang kita mengajarkan dijabah oleh Allah sehingga acara kegiatan pagi ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kepada Bu Penny insyaallah akan dalam menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 ini. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Penny Sulistianingsih SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Kepada Ibu Penny kami persilakan. Terima kasih Bu Junaida atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cengkareng Barat 04 Petang, Ibu Widya Purba MPDK yang hari ini diwakili oleh Ibu Siti Nurullah SPD. Yang saya hormati rekan guru, Bapak Ibu guru SDN Cengkareng Barat 04 Petang yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hormati, hari ini adalah diseminasi budaya positif. Ini adalah kegiatan
calon guru penggerak yang saya ikuti selama 2 bulan terakhir ini. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 didampingi oleh ya, Ibu Suciati. Beliau mengajar di SMPN 169 Jakarta di Kagres, dan juga didampingi oleh fasilitator saya via daring, yaitu Ibu Sri Suartiningsih. Nah, Bapak Ibu, apa itu diseminasi? Diseminasi adalah penyebaran informasi antar individu dan kelompok berdasarkan pemahaman dan pengalaman guna memperoleh informasi terbarukan, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, sebelum masuk ke diseminasi, seperti biasa saya akan melakukan SBD dulu Bapak Ibu. Nah, jika saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Pagi. Kalau siang 2 kali, siang. Sore 3 kali, sore. Malam setengah saja karena kita istirahat. Malam. Oke. Tidak tepuk ya. Coba bersama-sama. Pagi, siang, malam. Bisa. Belum konsentrasi menuju Bapak. Jatuh lagi ya. Pagi, siang, sore, malam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah semangat hari ini? Semangat. Berikut ini akan saya coba share apa yang saya rasakan saat mengikuti program guru penggerak. Jadi awal mulanya itu ketika orientasi, posisinya saya masih hamil ya Bapak Ibu. Besoknya setelah itu saya melahirkan. Besoknya lagi hari Senin sudah mulai masuki modul 1.1. Dan ketika saya buka isinya, wow, lumayan menguras tenaga. Dan ada juga Google Meet-nya bersama fasilitator. Nah, hari ini saya akan memberikan pernyataan nih. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak ya? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak ya. Kira-kira kalau dikasih hukuman anak-anak bisa disiplin nggak nih? Setuju? Setuju. Ada yang enggak, ada yang setuju. Kalau yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju dan tidak. Setuju dan tidak. Nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ternyata ketika saya mendapatkan ilmu baru di modul 1.4, ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata penghargaan yang sama, saya juga pernah mengasih penghargaan di bintang kelas. Ternyata itu hanya motivasi belajar anak yang sementara saja, sesaat saja, tidak dalam jangka panjang. Nah, untuk kita mendapatkan hal itu, membentuk salah satunya dengan membentuk budaya positif, biar anak termotivasi, disiplin. Kalau tadi penghargaan, terus hukuman positif itu hanya jangka pendek saja, tidak jangka menengah, tidak jangka panjang dulu. Nah, modul budaya positif ini ada di modul 1.4 yang saya pelajari. Itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, hari ini saya akan membahas materi yang saya dapatkan. Saya tidak menggurui, saya hanya ingin menyampaikan apa yang telah saya dapatkan ketika saya belajar di guru penggerak. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Kita akan mencoba Bapak Ibu berpasangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobrekkan secari kertas kecil, tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan sehingga teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda benda itu. Nah, yang B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap biar bisa membuka kepalan Anda. Nah, saya akan memberikan kertas, berarti 2 orang 1 kertas ya.
Nah, misalnya saya berikan kepada Bu Esa nulis nih rahasianya apa. Bu Dwi nulis, nanti Pak Doli yang mengambil kira-kira dibuka apa enggak ya. Nah, ditulis rahasianya. Ayo Bapak Ibu, mau nulis apa terserah. Kalau sudah tertulis, digenggam Bapak Ibu yang erat. Ditulis alasan. Gak boleh lihat. Berarti ntar saya harus minta bukuin ya? Ya boleh meraih. Ayo Budi digenggam. Boleh, ayo Budi gimana sih dikasih saya? Terserah Budi di mana nih? Kertasnya mau tetap digenggam atau gimana? Ya, oke sudah Bapak Ibu. Sekarang silakan digenggam tangannya yang berisi kertas tadi. Masih kumpul. Ayo temannya berusaha membujuk atau mengancam, merayu atau disuap. Ayo coba Bapak Ibu. Ayo dibuka. Terserah boleh ngasih, terserah Bapak Ibu gimana? Disuap, berarti disuap Ibu. Ayo gimana nih boleh ngasih apa nih? Ya kan disuap aku bilang terserah gak mau Pak. Gimana Bapak Ibu dikasihkan nih? Pertama saya pegang ini tangannya. Untuk ayat disuap gimana? Ternyata tidak berhasil nih. Akhirnya mencoba lagi. Nah, ya udah. Nggak mau ya, nggak mau. Berarti itu adalah kontrol ke diri kita. Kita mau kasih apa enggak nih? Kalau kita mau ngasih, kita kasih. Kalau enggak ya tetap kita pertahankan. Nah, itu adalah posisi kontrol yang ada di diri kita. Nah, ternyata selama ini kita berpikiran miskonsepsi tentang ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak ya Bapak Ibu. Itu hanya sebuah ilusi. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya model berpikir menang. Jadi tidak ada yang salah. Nah, untuk menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah kita, maka diperlukanlah disiplin positif yang ada di sekolah kita. Nah, apa itu makna disiplin? Nah, disiplin ini sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita ini menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Nah, setelah kita melakukan disiplin, kita juga harus menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti sekarang nih, IKM, kurikulum merdeka, kira harus membuat anak berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini termasuk disiplin positif yang membawa murid pada nilai kebajikan. Kita sudah tahu 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, pertama kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, manusia juga mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar yang kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu peraturan sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan dasar mereka yang gagal terpenuhi, makanya mereka melakukan kegiatan tadi, melanggar peraturan. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, serta kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, jadi bertahan hidup ini apa aja? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa terima, dia ingin diterima, dipedulikan, ingin berbagi dan kerjasama. Kebutuhan penguasaan itu ada harga diri yang ingin dianggap sebagai pemimpin, ingin diakui kalau dia berprestasi dan ingin didengar. Dan kebebasan itu contohnya dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, serta mampu mengandalkan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Apalagi anak murid kita di SD, nah dia membutuhkan kesenangan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini ada pertanyaan otomatis Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hadi, sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan nih kalau Doni itu sering banget meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika mereka menghadapi situasi jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira Bapak Ibu mau melakukan apa? Nah, pertama kali Bapak Ibu mau ngapain nih? Si Doni diapain nih? Pendekatan, dipanggil ya Bapak Ibu ya. Iya, ditanya kenapa melakukan perbuatan itu. Baru kita bisa mencari tahu nih, kira-kira apa sih alasan si Doni melakukan ini. Nah, misalnya si Doni itu mengambil bekal dengan alasan dia ternyata lapar, gak dikasih makan, berarti dia kekurangan tadi butuh apa tadi yang pertama? Iya, kebutuhan hidup, bertahan hidup, berarti dia butuh makanan. Tapi kalau misalnya dia ditanya, aku iseng aja nih Bu, berarti butuh perhatian, kasih sayang, atau dia senang nih dan teman-temannya jadi bete nih, dia jadi senang nih, berarti kebutuhan kesenangan. Jadi ada beberapa kebutuhan yang dipenuhi oleh anak tersebut jika anak tersebut melakukan sesuatu yang kalau temannya dia iseng tuh, dia nakal tuh, kenapa Bu? Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan kurang dari dia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dari luar dan intrinsik dari dalam. Nah, dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dikasih hukuman, berarti itu dari luar. Terus bisa juga dari imbalan, penghargaan, berarti itu juga motivasi yang dari luar. Sedangkan motivasi yang dari dalam dirinya yaitu untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, coba Bapak Ibu lihat nomor 1. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kira-kira ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta push up
Karena nggak pakai masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Benar. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO kan nih, Pak Ojak nih. Hukuman apa konsekuensi nih kalau PJO kan nih? Kita lihat ya Bapak Ibu jawaban. Ternyata tadi PJO itu konsekuensi karena pelajaran PJO kalau misalnya yang nomor 3 nih push up 15 kali, nah padahal itu bukan pelajaran PJO kan Pak Ojak ya. Nah ini hukuman. Ternyata ini konsekuensi karena alasannya PJO kayak baca tiap hari gitu ya. Boleh konsekuensi. Kalau PJO kayak baca ya. Nah kira-kira ada nggak sih yang lebih baik dari konsekuensi? Nah sebelum itu kita lihat dulu nih perbedaannya. Tadi ada hukuman konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit. Jadi sakit itu bukan hanya fisik, tapi non fisiknya. Dia bisa teringat sampai belasan tahun. Bahkan kita juga pernah ingat ya Bapak Ibu kalau kita dihukum sama guru nih waktu SD, waktu SMP masih ingat. Oh, kalau saya masih ingat nih kalau dihukum. Nah itu untuk jangka lama kalau hukuman itu. Anak juga jadi membenci kedisiplinan, adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, apalagi tadi yang nggak pakai sepatu, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa nggak nyaman sebenarnya, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak jadi bisa belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman sebenarnya, diasingkan juga tapi untuk sementara. Nah, apakah konsekuensi itu terbaik Bapak Ibu? Ternyata ketika saya pelajari 1.4 atau 1.4 itu tidak Bapak Ibu. Yang terbaik adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada modal mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa sih ciri-ciri restitusi? Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, terus tawaran kepada anak-anak bukan paksaan. Jadi restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri anak-anak kita, mencari kebutuhan dasar yang tadi tidak terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada teman-teman, kepada kelompoknya. Nah, jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Jika ada murid yang terlambat datang ke sekolah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, ayo berdiri depan kelas selama 15 menit. Nah, itu hukuman. Nah, konsekuensi gimana? Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi anak-anak nggak boleh istirahat, ini konsekuensi. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan nih, apa nih kita udah buat di kelas kita, keyakinan kelas kita. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu ada hukuman juga bisa terlambat, guru marah-marah, murid jadi takut, murid disuruh menulis, saya tidak terlambat lagi supaya 100 kali, ya banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ayo kamu harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah, tidak boleh terlambat. Nah, berarti ini konsekuensi. Tapi kalau restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita bisa nanya dulu Bapak Ibu, kenapa terlambat? Siapa tahu mamanya nggak ada yang bangunin, kita tanya dulu ya Bapak Ibu. Identitas gagal yaitu hukuman dan identitas sukses yaitu disiplin atau konsekuensi dan restitusi. Nah, identitas gagal ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, hukuman
untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau restitusi itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman ini adalah korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi ini korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, untuk hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat nyaman. Sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau di hukuman perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalahnya dapat terpecahkan. Nah, kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi saja, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan kalau konsekuensi ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan hukuman, peraturan adalah kamu harus, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Yang seperti itu restitusi. Kalau hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan, sedangkan konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang paling baik adalah restitusi. Kalau hukuman ini adalah negatif banget, sedangkan konsekuensi adalah netral. Kalau restitusi ini adalah hal yang positif. Nah, dengan posisi kontrol guru yaitu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta yang terakhir adalah manajer. Nah, apa sih maksudnya? Dari kelima ini kita lihat beberapa pengertiannya. Nah, dengan posisi kontrol guru, yang pertama yang paling rendah adalah penghukum. Nah, penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini senantiasa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Sedangkan posisi pembuat merasa bersalah ini adalah posisi di mana biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Kita harus menghindari ini ya, Bapak-Ibu. Posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman ini pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Maksud positif ini di sini berarti posisi guru berhubungan baik terjalin antara guru dan murid. Sedangkan kalau posisi temannya tidak baik itu juga posisi misalnya menggunakan hubungan baik itu dengan humor gitu. Ini bisa negatif, bisa juga positif Bapak Ibu ya. Tergantung kita posisi temannya di mana. Posisi keempat ini ada di posisi pemantau. Jadi namanya memantau berarti kita mengawasi. Nah, pemantau ini kan berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan Bapak Ibu antara hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau. Jadi kita melihat nih,
apa yang dilakukan anak muda kita. Posisi yang paling tertinggi yaitu posisi manajer. Nah, posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Jadi kita sebagai seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Jadi manajer ini kita sudah menjadi posisi teman maupun posisi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu nih kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada reksekusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kita dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana sih memperbaiki masalah pada dirinya, kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, ini adalah pengertian dari 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya kita bisa dapat posisi sebagai manajer untuk memperbaiki kesalahan murid kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah di sini ada 5 posisi kontrol tadi, di mana posisi motivasi tadi kan ada 2 ya Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Di mana eksternal berarti dari luar dirinya, sedangkan motivasi intrinsik itu dari dalam dirinya. Nah, motivasi eksternal ini terbagi dari identitas yang gagal dan juga ada identitas yang sukses. Nah, identitas gagal ini udah jelas perilaku kontrolnya yaitu negatif. Di mana posisi kita sebagai guru itu di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi kita harus menghindari posisi kontrol, penghukum dan pembuat merasa bersalah, karena ini adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Sedangkan di identitas sukses yaitu ada perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah, tapi 2 posisi ini termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu. Sedangkan kalau motivasi intrinsik yang kontrol dirinya ada di kita, yaitu sebagai posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Nah, kita bisa lihat di sini guru berbudi, guru berbuat, Bapak Ibu. Penghukum itu menghardik, Bapak Ibu. Kalau pembuat bersalah, kitanya tuh berceramah, menunjukkan kekecewaan, itu adalah membuat merasa bersalah. Nah, kita harus bisa di posisi teman, pemantau, dan manajer. Kalau perkataannya sudah jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kamu itu kan menghardik ya, kamu tidak melakukan itu. Nah, membentak, nah ini juga termasuk penghukum. Dari 5 posisi kontrol guru ini, maka kita harus berada di posisi teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita sudah tidak boleh lagi Bapak Ibu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat hasilnya kalau kita menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah, ini anak bisa memberontak, Bapak Ibu. Kalau pembuat merasa bersalah, anak juga bisa jadi menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi membuat manusia anak diri kita ini berbohong. Kalau kita menjadi penghukum, murid kita bisa berkata, saya tidak peduli gitu. Sedangkan kalau misalnya pembuat merasa bersalah, anak cuma bisa bilang, maafkan saya Bu gitu. Tapi tidak ada penyelesaiannya. Nah, kita harus berada di posisi manajer. Misalnya ini, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Nah, itu adalah hasil perkataan
para murid yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi hasil itu kita bisa menguatkan karakter, menguatkan watak anak didik kita. Nah, bagaimana sih dampaknya jika kita menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah? Nah, dampak ini murid pasti akan mengulang kembali kesalahannya berulang kali sehingga perlakuan menjadi agresif. Pembuat merasa bersalah jadi merasa rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Nah, kalau sebagai teman tergantung, bisa jadi tergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Kalau kita hanya menjadi teman saja. Nah, kalau menjadi pemantau, kita menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, bisa mendapatkan hadiah, mendapatkan hukuman. Tapi kalau di posisi manajer, dampak mana itu bisa mengevaluasi dari bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu dampaknya yang didapatkan jika kita berada di posisi manajer. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Nah, jelas di posisi manajer ini mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi kita harus bisa berada di posisi manajer seperti itu. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap di satu upacara. Ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, berapa kali sih ibu bilang ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu ada juga sebagai teman nih, misalnya, ayo dong ikuti aturan, tolonglah bantu ibu sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalian jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi guru sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi ya, dan jangan ulangi lagi. Nah, ini hanya sebagai pemantau saja. Dan posisi kontrol yang kelima tadi adalah manajer. Contohnya kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari 5 posisi tadi, kira-kira Bapak Ibu di sekolah sudah di mana posisi kontrolnya? Saya berikan kertas, Bapak Ibu bisa tulis. Gak usah kasih nama biar saya nggak tahu. Nah, kira-kira di mana ya? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah? Kita harus pilih salah satu aja. Iya, 1. Oh, boleh 2 ya? Boleh 2. Iya, iya. Semuanya dong. Soalnya saya tergantung kondisi. Oh, tergantung kondisi. Ya udah, boleh Bapak, semua boleh. Bisa. Bawa pulpen nggak? Bapak minjem nih Bapak. Iya, tulis ini kira-kira posisi Bapak Ibu tuh sekarang di mana sih? Apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau manajer? Ada yang sudah? Saya mau tanya dulu. Di tabel kasih aja. Ya, ya. Saya di mana? Kan keseharian Bapak Ibu tuh nanya aja ya. Ya, kan gak ada namanya. Gak ketahuan ini siapa yang tulis. Banyak Bapak ucap semuanya. Gak ditulis nama Bapak Ibu, tenang aja. Gak dicontekin kok. Nanti saya bacanya secara ngaca, jadi gak tahu. Udah pojok. Belum serius semua. Cuma suruh nulis sedikit Pak, gak banyak Pak.
setelah ditulis ternyata di sini ada yang sebagai pemantau, manajer, penghukum, teman, pemantau, semua ada ya di sini ya. Ada friend kali ya, kerja apa nih sebagai teman, pemantau, manajer, bagaimana? Lalu kita satu semua ditulis ya. Ada sebagai penghukum juga, semua ini ada berarti ya Bapak Ibu. Biar ada semuanya ada. Nah ternyata setelah saya mempelajari, posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Jadi tingkatannya itu yang paling rendah adalah penghukum. Nah jadi semoga kita tidak usah pakai penghukum ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling bawah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, lalu teman, pemantau, baru paling atas adalah manajer. Semoga kita bisa menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer, karena itu adalah paling baik yang kita harus gunakan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan nih, keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan saja? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Buat apa sih Pak, Bu, kalau penggunaan helm ini? Supaya aman, keselamatan ya berarti ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa? Supaya terhindar dari penyakit. Berarti kesehatan ya, keselamatan. Ya, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan tadi ini disebut sebagai sebuah keyakinan yang ada dalam diri kita. Biar kita selamat, biar kita sehat. Itu adalah sebuah keyakinan, nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi nilai kebajikan tadi menekan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Jadi dalam diri kita, biar selamat, biar sehat, biar terhindar dari penyakit. Nah itu adalah keyakinan di dalam diri kita. Nah ini adalah keyakinan kelas yang dibuat di kelas saya. Jadi kita sepakat ngapain aja nih. Jadi biar kita anak-anak kan dari anak-anak sendiri, anak-anak juga yang kasih peraturan tadi, keyakinan kelas yang dia dapatkan. Jadi anak-anak masing-masing dikasih kertas satu-satu yang mereka bisa mengemukakan pendapat mereka ingin kelas mereka itu seperti apa, kelas impiannya. Biar mereka semangat, mereka sampai menandatangani walaupun kelas 2 nggak bisa tanda tangan, nggak apa-apa tuh, seperti ini tanda tangan mereka. Iya, jadi itu adalah keyakinan kelas yang dibuat di kelas saya. Semoga Bapak Ibu juga bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu, biar anak-anak termotivasi. Oh iya, kita saya yang nulis nih, berarti saya harus bisa seperti ini nih. Apakah saya bersih, nyaman. Nah, akhirnya setelah tadi banyak tulisannya, kita sepakati nih nilai-nilai mana yang paling mewakili ke semua masukan tadi. Kan banyak tadi 32 anak yang tulis. Akhirnya keyakinan kelas yang dibuat berkomitmen untuk selalu hadir tepat waktu, meningkatkan kedisiplinan, bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, berteman dengan semua, dan berperilaku sopan. Nah, kayak kelas 2B adalah seperti ini. Singkat padat jelas, jadi nggak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan dan dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan dibentuk kalimat yang negatif, kita bentuknya kalimat positif. Dan semua warga kelas tadi ini anak-anak dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas biar anak merasa dia bagian dari kelas tersebut.
Nah, tadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Tadi sudah ada tuh. Yang paling bagus adalah restitusi, bukan konsekuensi ternyata. Nah, restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita pasti pernah melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Tentu kamu punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu. Nah, kita bisa nanya ini kan murid dan menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ya? Keyakinan kelas kamu yang kamu langgar seperti apa ya? Nah, ini adalah 3 tahapan segitiga restitusi yang kita bisa terapkan ke anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak bisa memutar ulang Bapak Ibu. Nah, kita memperbaikinya dengan segitiga restitusi tadi. Nah, berikut merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Sore. Sore, Bu. Sore apa kabarnya? Baik. Sore tahu nggak kenapa Bu pengen panggil ke sini? Tidak. Nggak tahu. Tadi ketika ulangan, Ibu melihat Sore sedang melihat jawaban teman di belakangnya, Santama. Benar tidak? Benar. Mencontek itu perbuatan baik atau tidak sih, Soleh? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Iya, Soleh, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Penny juga pernah melakukan kesalahan. Soleh juga pernah berbuat kesalahan seperti mencontek tadi. Itu kan juga suatu kesalahan. Nah, tapi Bu Penny di sini bukan mencari siapa yang salah. Bu Penny ingin membantu mencari solusi dengan Soleh secara bersama-sama supaya Soleh tidak mencontek lagi. Pasti Soleh punya alasan untuk melakukan tindakan itu kan? Coba sekarang ceritakan sama Bu Penny. Kenapa sih kamu tadi nyontek? Tadi malam saya tidak belajar, Bu. Kenapa tidak belajar, Soleh? Iya, saya menonton bola hingga larut malam, Bu. Oh, jadi kamu asik menonton bola. Boleh saja kamu menonton bola, tapi ketika besok ada ulangan, seharusnya kamu belajar sehingga tidak mencontek. Soleh ingat kan waktu awal pembelajaran kita kemarin, kita pernah membahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira itu melanggar keyakinan kelas kita apa tidak ya? Iya, Bu. Keyakinan yang saya langgar adalah tidak jujur, Bu. Jadi kamu yakin dalam hati kita, dalam diri kita harus melakukan tindakan yang jujur, sikap yang jujur. Yakin, Bu. Menurut Soleh, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar kamu tidak mencontek lagi? Saya harus belajar dan percaya diri dengan kemampuan saya. Nah, kira-kira kamu kapan mau melakukan itu? Mulai saat ini, Bu. Oke, bagus. Berarti kamu paham ya apa yang harus kamu lakukan. Terima kasih Soleh. Ibu yakin kamu pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat ya Soleh. Selamat siang Azaka. Siang, Bu. Azaka tahu nggak kenapa Bu Penny panggil Azaka kesini? Tidak tahu, Bu. Iya, tadi Ibu lihat Azaka memakai sepatu futsal. Memangnya sepatu sekolah kamu kemana Azaka? Iya, Bu, karena hari ini ada pelajaran olahraga. Makanya saya memakai sepatu futsal. Saya takut sepatu sekolah saya rusak. Oh, seperti itu. Kalau misalnya kamu memang sangat senang sekali bermain bola, memangnya hari ini Pak Ujat ngasih tahu boleh memakai sepatu futsal. Iya, Tadi Ibu lihat teman-teman kamu memakai sepatu sekolah biasa. Apakah itu disuruh Pak Ujat? Tidak, Bu, itu inisiatif saya aja. Kalau menurut kamu tindakan kamu itu sudah benar belum ya? Sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak ya? Tidak, Bu. Nilai apa yang kamu langgar? Tentang kedisiplinan, Bu.
Nah, disiplin itu penting ya Zaka. Nah, jadi biar kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana jika saya berdiskusi dengan teman-teman tentang pentingnya kedisiplinan? Oh, jadi kamu mau mulai berdiskusi dengan teman-teman. Kapan kamu mau memulainya? Setelah ini Bu, saya akan lakukan. Oke, baiklah Azaka. Semoga kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Tetap semangat ya, Ibu doakan. Semoga hobi kamu bermain bola akan memberikan kamu kesuksesan. Terima kasih Bu. Sama Azaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soleh, siswa dari SDN Cengkareng Barat 64 Petang. Saya sangat senang sekali dengan tanggapan Ibu Penny. Saya tidak dimarahi. Saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaka Langit, siswa dari SDN Cengkareng Barat 64 Petang. Saya diajak Bu Penny untuk melakukan segitiga restitusi. Saya sangat senang karena diajarkan mencari solusi dari masalah yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dulu saya mengajar nasional ilmu ibu ya Pak. Nah, kayak kelas yang kemarin baru dibuat, karena itu baru aja baru. Ini tugasnya kemarin baru awal masuk. Nah itu materi yang telah saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya karena Bu ini gimana ya Bu? Mungkin ada yang mau bertanya? Ya silakan Ibu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Penny yang telah meluangkan waktu saya untuk bertanya. Tadi saya menyimak paparan mengenai 5 kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua sebagai apa tadi ya? Pemantau, teman, memberikan perasaan bersalah, dan terakhir itu adalah manajer. Oke, nah 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ternyata dari kelima posisi tersebut yang terpilih yaitu sebagai manajer. Nah apabila kita sudah melakukan sebagai manajer, tetapi peserta didik tidak ada perubahan dan tidak bisa yang tidak diharapkan, tidak bisa melakukan apa yang kita harapkan, itu bagaimana? Sedangkan kita sudah memilih satu posisi yang benar-benar terbaik. Jadi mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya benar Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol guru yang paling bagus, yang paling baik adalah manajer. Tapi gimana ya kalau misalnya murid kita tetap susah dibilangin gitu ya. Berarti kita harus menurunkan sedikit, kita bisa ke teman. Nah tapi kita tetap harus ke manajer. Kita sudah mencari tahu sebagai teman kita nih, udah tahu celahnya, baru kita menerapkan posisi kita sebagai manajer. Jadi tetap ujungnya tetap ke manajer, seperti itu Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi makanya? Apa masih ada? Sudah tidak ada? Oke. Berarti saya akhiri kegiatan hari ini ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ada pantun sedikit. Ada pantun sedikit. Apa ya Bapak? Buat rumah perlu memakai bata. Belinya di jalan Cendrawasih. Betul. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Juminda. Terima kasih, sungguh luar biasa sekali ya pemaparan
para pemain tentang diseminasi budaya positif. Ternyata banyak hal yang belum kita tahu sebagai seorang guru. Setelah dijelaskan oleh MSI Barat, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang guru yang benar-benar dinanti-nanti oleh siswa, bisa menjadi seorang manajer, bukan lagi sebagai pemberi hukuman, apalagi menimbulkan rasa bersalah. Menimbulkan rasa bersalah itu sama saja kita membunuh karakter anak-anak, benar nggak Bu? Dan segala sesuatu itu butuh proses, tidak secara instan. Dan itu membutuhkan suatu kerjasama dengan seluruh warga sekolah tentang keyakinan kelas tadi. Dan keyakinan kelas itulah yang harus bisa kita lakukan mulai saat ini, detik ini, untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kita dengan anak-anak. Terima kasih banyak Bu Penny, dan atas tema hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kami guru-guru ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Ayo sekarang gambar ya Allah, ikut angkatan 10 calon guru penggerak ya. Bu Ella, Bu Kiki, Bu Tima, Des dan Pak Doni, Bu Nena, ya semangat supaya kita bisa menjadi guru yang hebat. Iya, hidup guru penggerak. Alhamdulillah, tak terasa waktu juga yang memisahkan kita, dan semakin siang dan harus kita akhiri kebersamaan hari ini. Semoga ilmu yang sudah dipaparkan oleh Bu Penny bisa kita laksanakan dan bisa kita aplikasikan dengan peserta didik kita, dan sama-sama kita akhiri kegiatan diseminasi budaya positif hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.